Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini dunia sedang berduka dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini memberikan dampak terhadap segala sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menyatakan pembelajaran di sekolah harus dilaksanakan dari rumah. Kebijakan tersebut tentunya membuat guru, peserta didik, dan juga orang tua harus beradaptasi dengan kebiasaan belajar yang baru. Oleh karena itu, saya, Sri Supatmi, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kartasura, siap menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Wiper dan Fruity Sasa. Proses pembelajaran di era pandemi merupakan tantangan yang baru dan besar. Namun tantangan tersebut tetap harus kita lalui dengan semangat. Nah, salah satu usaha saya menjawab tantangan itu adalah dengan melakukan inovasi media pembelajaran. Awalnya saya menggunakan WhatsApp, lalu Google Classroom sebagai penyampai media materi itu. Namun pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp maupun Google Classroom ternyata hanya bersifat tulisan seperti ini. Sehingga seringkali peserta didik mengirimkan pesan yang berisi keluhan karena kurang memahami materi dan kurang enjoy dalam pembelajaran. Kendala lainnya yakni kedekatan saya dengan peserta didik kurang terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan saat pembelajaran wajah mereka tidak bisa saya lihat. Selain itu, saat pembelajaran saya juga tidak dapat menilai aspek sikap mereka. Saya tidak tahu apakah mereka itu memperhatikan saya atau hanya presensi saja lalu tidur lagi. Oleh karena itu saya berinovasi lagi dengan melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Pembelajaran melalui Zoom membuat saya bisa menjelaskan materi itu lebih leluasa. Saya bisa menjelaskan dengan lisan, menampilkan PowerPoint, serta menampilkan gambar, video yang dapat membuat penjelasan saya itu lebih real. Selain itu, saya bisa melihat wajah mereka, bisa menjalin kedekatan dengan mereka, serta bisa menilai aspek sikap mereka. Meskipun berlangsung dengan cukup baik, tetapi pembelajaran melalui Zoom ternyata juga memiliki beberapa masalah. Masalah pertama tentunya adalah masalah kuota. Karena Zoom merupakan aplikasi diskusi berbasis tatap muka online, tentu saja itu membutuhkan kuota yang lebih besar dibandingkan dengan WhatsApp maupun Google Classroom. Awalnya hal ini merupakan masalah besar. Namun setelah mendapat bantuan kuota dari Kemdikbud untuk peserta didik dan guru, masalah ini menjadi lebih ringan. Masalah kedua, aplikasi Zoom gratis hanya memiliki batas waktu 40 menit. Akibatnya, peserta didik mengeluh karena ketika mereka sedang asik dan konsentrasi mendengarkan penjelasan, tiba-tiba Zoom terputus sehingga mengganggu konsentrasi mereka. Oleh karena itu, kemudian saya mencari aplikasi yang mirip Zoom, yang gratisnya itu tidak memiliki batas waktu. Nah, ketemu. Saya menemukan aplikasi Google Meet yang versi gratisnya tidak terbatas waktu. Sehingga penjelasan dan diskusi dengan peserta didik dapat selesai dengan tuntas. Masalah ketiga yaitu terdapat peserta didik yang mengalami gangguan jaringan saat pembelajaran. Tentu saja, ini membuat saya harus berinovasi lagi untuk mencari jalan keluar. Sehingga akhirnya, saya memutuskan untuk bisa muncul di YouTube. Kemunculan saya di YouTube bertujuan untuk memberikan video pembelajaran bagi peserta didik, terutama bagi peserta didik yang mengalami gangguan jaringan. Berikut ini merupakan penggalan video saya yang saya unggah di YouTube, yaitu contoh membaca puisi untuk siswa kelas 10.
Selanjutnya, apabila peserta didik ingin menambah wawasan mereka secara individu, saya merekomendasikan mereka untuk melihat video-video pembelajaran di Kuiper. Karena Kuiper memberikan video pembelajaran gratis yang dapat diakses oleh peserta didik. Bersamaan dengan inovasi media pembelajaran, saya juga melakukan inovasi dalam mengevaluasi peserta didik. Awalnya, evaluasi yang saya lakukan melalui Google Form dan Google Classroom. Melalui Google Form, peserta didik dapat langsung mengetahui berapa skor yang mereka dapatkan sesaat setelah selesai mengerjakan. Sedangkan melalui Google Classroom, peserta didik dapat melihat hasil skor setelah saya selesai mengoreksi. Hal ini tentu saja mempermudah guru dan peserta didik serta melonggarkan ruang penyimpanan kami di handphone. Namun Google Classroom maupun Google Form hanya dapat menilai aspek pengetahuan saja, sedangkan sikap dan keterampilan itu tidak bisa dinilai. Kendala tersebut membuat saya harus lebih kreatif lagi untuk berinovasi. Inovasi yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan evaluasi melalui kombinasi Google Classroom dan pembuatan video yang dikirimkan melalui YouTube atau Instagram. Salah satu contoh materi yang sudah saya evaluasi dengan kombinasi ini adalah materi puisi. Peserta didik mengirimkan teks puisi dan unsur intrinsiknya melalui Google Classroom seperti ini. Hasil skor di Google Classroom ini merupakan penilaian aspek pengetahuan. Selanjutnya peserta didik membuat video membaca puisi yang diupload ke YouTube atau Instagram seperti ini. Melalui video ini, guru bisa menilai aspek sikap percaya diri dan keterampilan peserta didik dalam membaca puisi. Demikian tadi merupakan cerita proses berprogres yang saya lakukan selama pembelajaran di rumah saat pandemi COVID-19. Menjadi guru yang baik bukanlah hal yang mudah, tetapi setidaknya kita selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Tentunya harus dengan bantuan orang tua atau wali siswa. Untuk membangkitkan semangat, mari kita minum fruit tea. Demikian uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.